Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Revolvere Channel. Setelah sekian lama kami tidak hadir di hadapan teman-teman sekalian Merdeka. Untuk saat ini kami akan berbicara tentang apa yang sekarang ramai diperbincangan di desa-desa di seluruh wilayah Indonesia, yaitu tentang berdirinya Koperasi Merah Putih. Sebentar. Di mana pendirian Koperasi Merah Putih ini legal standingnya adalah Inpres nomor 9 tahun 2025. Program ini kelihatannya covernya bagus sekali. Namun apabila kemudian kita renungkan, menimbulkan beberapa pertanyaan besar, teman-teman sekalian. Koperasi tersebut diharapkan konon berdiri di semua desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 80.000. Dan program dari pemerintah pusat menetapkan pembentukan ini sampai dengan bulan Juni tahun 2025. Artinya beberapa bulan ke depan pembentukan koperasi di seluruh desa harus sudah selesai. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, program ini tidak masuk dalam janji kampanye Prabowo Gibran. Tiba-tiba ada program pembentukan Koperasi Merah Putih. Sudahkah diadakan penelitian tentang kondisi ekonomi, sosial, dan wilayah serta potensi di masing-masing desa di Indonesia? Tentunya masing-masing desa punya perbedaan potensi pengembangan perekonomian di desa-desa tersebut. Itu pasti. Dan tidak hanya kemudian bertumpu kepada 6 sektor, diantaranya adalah pergudangan, transportasi, kesehatan, kemudian toko. Kan tidak hanya itu potensi yang kemudian bisa diharapkan menjadi unggulan perekonomian desa tersebut. Apabila desa tersebut misalkan kemudian desa tersebut adalah desa pengrajin, atau kemudian potensi wisatanya yang terbesar, saya nilai 6 sektor yang diungkapkan Menteri Koperasi tersebut tidak akan pas diterapkan di kedua desa tersebut. Yang bisa diterapkan hanya simpan pinjam saja, dan itu umum ya. Lalu apakah pendirian koperasi di seluruh desa ini benar-benar perlu dan mendesak? Apakah masyarakat di masing-masing wilayah tersebut
sama karakteristiknya, tentu saja juga tidak ada bermacam-macam hambatan yang akan dilalui dengan didirikannya Koperasi Merah Putih tersebut. Memang koperasi adalah soko guru perekonomian, namun pendirian koperasi tidak bisa dipaksakan. Itu harus menjadi bahan renungan oleh pemangku kebijakan di pusat. Apakah kemudian dengan pendirian koperasi adalah kebutuhan mendesak untuk percepatan pertumbuhan? Apakah dengan koperasi kemudian dapat menjadi pilar utama penyangga ekonomi desa tersebut? Kenapa? Ini juga harus ditelaah lebih lanjut ya. Karena apa? Karena apabila benar seperti yang diungkapkan Budiari bahwa masing-masing desa akan mendapat suntikan dana 5 miliar, artinya ada uang 400 triliun yang dipertaruhkan. Lalu bagaimana kelangsungan BUMDes jika desa tersebut BUMDesnya berhasil? Akankah pendirian koperasi ini menjadi pesaing BUMDes tersebut? Kita coba dengarkan dan saksikan pernyataan beberapa menteri yang saya nilai terkesan bahwa program ini tidak matang, dipaksakan. Cara kegiatan usaha yang sudah pasti ini artinya memberikan keuntungan kepada masyarakat desa, maka pembiayaannya itu akan dibiayai oleh APBN dari alokasi dana desa yang dispread selama 10 sampai mungkin sepanjang mungkin supaya pengurangannya tidak terlalu besar. Tapi dengan benefit yang diterima, maka sebagian ya kami sosialisasi ke banyak kepala desa, banyak diantaranya itu setuju karena memang manfaat benefit lebih besar daripada pengorbanan yang diberikan. Saya kira itu. Ini nanti kita pokoknya konsentrasi dulu dalam pembentukan ini sampai akhir Juni awal Juni. Nanti setelah itu kita masuk tahap kedua adalah pembangunan dan pengoperasian. Kita hati-hati. Kita terus terang ini belajar dari pengalaman. Kita akan hati-hati. Termasuk memeriksa usulan kita juga memeriksa semua pengurusnya, pengurus koperasinya, pengawas koperasinya, BI checking dulu. Ada masalah nggak dia? Iya kan? Kalau enggak nggak usah dikasih pinjaman. Seperti itulah contoh-contohnya. Kita pokoknya ini mau kawal ini benar-benar bahwa kita paham. Ini kan ngurus 80.000 bukan jumlah yang kecil. Dan itu kalau orangnya melibatkan juga banyak orang. Tapi kita dengan sistem regulasi yang kuat, sistem yang kuat, saya optimis bisa jauh lebih baik. Bukan berarti nggak ada masalah, pasti ada masalah, iya kan? Bukan berarti kita menghindari, tapi itu harus cepat-cepat dimitigasi. Gitu. Ketika ada masalah, cepat diminimalisir, cepat diminimalisir. Kan nggak membutuhkan biaya dan anggaran ya Pak? Membayar notaris cuma 2,5 juta. Itu dari mana dananya? Itu kalau Kementerian Dalam Negeri sudah mengumumkan akan menggunakan BTT, Gubernur dan Bupati. Itu 2,5 juta per akta koperasi. Biaya tidak terduga di APBD provinsi dan kabupaten kota. Walaupun asosiasi kepala desa udah ketemu saya pakai dana operasional desa aja Pak Menteri, itu mesti tanya ke Kementerian Desa. Karena setiap desa itu punya postur anggaran di APBDes-nya itu dana operasional desa yang jumlahnya 3% dari dana desa. Berarti untuk kucuran dana anggaran pembentukan itu udah di bawah. Dari sampai 5 miliar ini bakal dikucurkan setelah pembentukan. Itu nanti kan
nanti ada tahap, kan saya bilang ini ada 2 tahap nih. Satu pembentukan dulu Juni, aktinya ibaratnya akte. Kalau mau bikin PT aktenya dulu nih, legalitasnya, nggak pasal gampang gitu, legalitasnya dulu kan. Oke, udah ada koperasi. Nanti kita akan bantu memverifikasi itu semua. Kementerian Koperasi tanggung jawab, termasuk memeriksa ini pengelolanya, pengurusnya, pengawasnya ada masalah nggak dengan BI checking. Mau dapat kredit kalau pengurusnya bermasalah, nggak layak kan? Kita suruh ganti pengurusnya. Seperti itu. Jadi ada tahapan berikutnya. Kita sangat hati-hati, bukan berarti 80.000 ini pas pembangunan, pas pengoperasian serentak, enggak. Gitu. Pak, kemarin Pak Menteri Desa sempat ngomong soal bakal narik sarjana nganggur di kota sama Bagus, itu bagus. bakal ada koordinasinya seperti apa sih Pak? Gini loh, kalau 80.000 kopdes itu perlu SDM, perlu apa? Udah kita hitung-hitung bisa 1 juta sampai 2 juta lapangan kerja baru. Berarti nggak bentuk apa, nggak ada batas usia ya Pak untuk jadi pengawas? Kita berharap ya kalau pengawas, pengurus itu kan mekanismenya musdesusnya, musyawarah desusnya ngangkat nggak? Gitu kan. Kalau karyawan, pengelola koperasi beda lagi. Itu di hire secara, misalnya ini 2 truk, masing-masing kopdes 80.000 kali 2 160, paling enggak kan perlu 160.000 supir truk yang bisa nyupir. Kalau bisa doa ya doa aja, iya kan? Bener dong, maksud supir kan harus bisa nyupir, punya SIM apa B1 umum gitu. Paling tidak untuk pengemudi truk aja sudah bisa nambah 160.000 lapangan pekerjaan. Itu baru dari supir gitu. Ya kan, walau 6 outlet belum. Jadi kita udah menghitung bisa 1 sampai 2 juta lapangan kerja baru di desa. Gitu. Ya, syukur-syukur ada supir truk perempuan gitu. Kayak nggak jadi nambah minta anggaran? apanya? Nggak minta anggaran, nggak tambah minta anggaran. Siapa? Kominfo. Bukan nggak pernah minta anggaran, pasti perlu konsekuensi. Kan untuk memperkuat ini kan kita perlu dukungan anggaran. Mau ngelatih orang nggak perlu biaya ke lapangan, iya kan? Jadi Pasti. Jadi benar jadi nanti minta tambahan anggaran Pak. Kita sedang merumuskan secara baik-baik ya. Udah ngobrol sama Bu Ani Pak. Oh belum. Tapi kita kan nggak gini. Setiap tugas itu kan mengandung konsekuensi. Kita sedang diskusikan secara intensif di Kementerian Koperasi supaya tepat sasaran, efektif dan efisien. Gitu. Tapi Pak, kemungkinan kalau misalnya ini kan Bapak tadi bilang lagi pembahasan, tapi kemungkinan akan ada mengajukan itu ke Bu Ani dalam waktu dekat atau seperti apa Pak? Kita sedang merumuskan ini semua, ya. Belum waktu. Sabar. Gini. Nanti skema keuangannya nanti berikutnya. Soal skema keuangan, desain gudang. Karena di Kopdes Merah Putih itu nanti ada 6 outlet tuh. 1 outlet gudang. 2 cold storage, 3 kantor koperasi, 4 apotek hidup, apotek desa, 5 klinik desa, 6 unit simpan pinjam. Begitu. Nanti skemanya apa masih dihitung kan. Setiap desa kan kondisinya beda-beda. Ya. Karena dari pemetaan ini sekarang ada desa pertanian, desa perikanan, dan DA kelurahan yang sudah agak kota, desa yang agak kota tuh. Maksudnya udah suasana udah kota tapi statusnya masih desa. Nah, 85% desa itu pertanian, sedangkan 15% itu agro maritim lah begitu. Gitu. Tapi Himbara bakal ngasih pinjaman ke koperasi Pak? Jadi gini, inilah bentuk dari kepedulian negara untuk membantu. Ini kan financing, bukan dikasih loh, dipinjamkan, ya kan? Dengan skema-skema yang nanti kita diskusikan lebih lanjut dengan pihak-pihak perbankan. Anggarannya 5 miliar Pak? Sampai saat ini dihitung dan mungkin sekitar segitu. 5 miliar untuk semua koperasi? Satu koperasi. Satu koperasi. Jadi kamu dari mana sih? Lumbang Tekmas Pak. Oke, pertanyaannya boleh juga. Nah, jadi begini, 5 miliar itu ada komponennya, ada bangun gudangnya, ada bangun cold storage-nya, ada bangun gerai-nya, terus ada truk. Paling nggak ada 2 truk. Bengkel. Truk dan bengkel. Jadi truk itu setiap desa punya 2 truk. Namanya truk desa itu buat ngangkut barang hasil desa, termasuk juga
membawa barang-barang ke desa. Ya, Berarti satu koperasi ya Pak? satu koperasi 5 miliar. Bayangkan nanti akan ada tambahan anggaran, ya, dan kemudian di backup dengan segala kekuatan pemerintah pusat untuk menghidupkan koperasi-koperasi yang menjadi sentral dari berbagai macam, termasuk masalah kesehatan, klinik. Iya, ini belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Kalau enggak, desa-desa kalau dengan anggarannya sebiasa, ya habis gitu-gitu aja. Nah, ini ada lompatan seperti ini, ide dari Presiden, dan sepertinya yang bisa menggerakkan hanya Pak Presiden, karena melibatkan Himbara. Coba pinjam uang ke Himbara, kalau nggak ada jaminan segitu aja, belum tentu dapat. Kemudian nanti akan dari Kementerian Pertanian mendukung Pupuk bersubsidi, Kementerian Kesehatan, klinik-kliniknya, semua kan turun nih, nyerang. Bukan nyerang ya, maksudnya meroyok desa, menyerbu untuk membantu meningkatkan. Negara hadir. Masa mau ditolak? Itu namanya mengkhianati rakyat. Ini hanya masalah komunikasi. Nah, oleh karena itulah nanti rencana minggu depan Bapak Menteri Koperasi kami akan hadir. Kita akan undang asosiasi, kita mau jelaskan. Iya. Jangan sampai miskomunikasi. Itu aja. Ya, udah. Nanti koperasi dapat bunga yang murah. Udah, kalau soal skema-skema itu nanti, Dinda. Konsep Kamu ini besar terlalu penting kok konsep besarnya dulu, Dinda. Nanti bunganya berapa, skemanya gimana, itu nanti, Dinda. Kamu ini nggak sabaran kayaknya. Dan kemudian betul apa yang dilontarkan kepala desa di Purworejo, juga mari kita dengarkan dan saksikan bersama yang ditayangkan oleh tribun.com berikut ini. Salah satu kepala desa di Purworejo yaitu Dwinanto juga mengatakan bahwa saat ini para kades sedang berusaha melobi agar kebijakan tersebut dibatalkan, dan jika kebijakan tetap dipaksakan mereka tidak menutup kemungkinan untuk menggelar aksi demonstrasi. Dwinanto ini menyoroti bahwa hampir seluruh anggaran desa saat ini sudah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis yang juga sudah berpotensi mengurangi dana desa untuk program lainnya Tribuners, sehingga menurutnya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini tidak sesuai begitu ya dengan kebutuhan desa dan mengabaikan hak desa dalam menentukan program pembangunan mereka sendiri. Menurutnya hal ini juga kemudian harus disesuaikan arahannya dengan pemerintah pusat dengan fakta yang kemudian terjadi di wilayah-wilayah desa. Seperti yang kita tahu, kita singgung sedikit ya Tribuners ya, Presiden Prabowo Subianto dalam rapatnya ini memang sudah membahas soal kebijakan strategis pemberdayaan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih ini. Disampaikan oleh Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, disebutkan bahwa koperasi ini juga akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan distribusi hasil pertanian masyarakat. Sehingga kebijakan ini juga berujung menuai pro kontra. Saya ingatkan ya, jika sarana pendidikan, transportasi, serta infrastruktur lain yang mendukung parameter pertumbuhan masih minim, apakah pendirian koperasi lalu kemudian menyelesaikan problem pertumbuhan dan pemerataan ekonomi? Mengingat besarnya modal awal yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar 5 miliar jika ini betul apa yang dikatakan oleh Budi Ari. Jujur saja, banyak desa di Indonesia yang masih minim sarana infrastruktur, pendukung perekonomian, dan masih minim pembangunan sumber daya manusianya. Lebih baik program pendirian koperasi itu dialihkan untuk pembangunan infrastruktur serta pembangunan sumber daya manusia, seperti misalkan pendirian-pendirian
BLK untuk mencetak tenaga kerja siap pakai, pendirian sekolah dan lain sebagainya. Saya kira lebih baik diarahkan ke sana. Karena apa ya? Karena syarat pertumbuhan ekonomi itu adalah percepatan sarana transportasi yang mendukung percepatan distribusi serta kesiapan sumber daya. Dan ini kalau kita ingin memajukan desa, dua syarat utama itu saya kira sebarannya harus kita pastikan merata di tiap-tiap desa yang ada di Indonesia ini. Jangan kita mempotret desa tersebut hanya pada Jawa sentris, dan di Jawa sentris pun saya yakin tidak semua sarana dan prasarana infrastruktur serta sumber daya manusia ini benar-benar merata. Itu kalau kita mau jujur di Jawa, apalagi di pulau-pulau terluar dan daerah-daerah pedalaman di luar Jawa. Apapun itu, pendirian koperasi sebagai holding terbesar di desa, dan mengingat besarnya modal yang diharapkan tidak sia-sia karena indikator pertumbuhan yang masih minim dan tidak merata, dan kemudian tidak bisa kita memastikan bahwa untuk mengelola dana yang sedemikian besar untuk ukuran desa, apakah sudah tersedia SDM yang cakep untuk mengelola institusi bisnis yang kemudian diciptakan dengan kalau saya menilai dengan dipaksakan. Karena jujur saja modal di 5 miliar ini secara umum terlalu besar untuk di tingkat pedesaan. Ini bukan mengecilkan arti sumber daya manusia kita, namun pada kenyataannya nih, BUMDes saja yang telah lahir lebih dulu nih, kenyataannya kan sebagian besar hanya sebagai pelengkap saja. Dan saya jadi teringat di Pati, Jawa Tengah, dibentuk BUMDes bersama dengan pengelolaan dana 5,8 miliar, bergerak di sektor kesehatan dan lain sebagainya. Lalu kemudian berujung apa? Berujung BUMDes tersebut menjadi lahan korupsi dan kemudian berhasil menjadikan direkturnya menjadi tersangka dan menjalani hukuman di lembaga kemasyarakatan Pati. Ini fakta bahwa pengelolaan BUMDes bersama di tingkat kabupaten saja, apabila tidak ada ketepatan dan kehati-hatian, akan berujung sangat fatal. Apalagi ini di desa yang kemudian sumber dayanya belum tentu dapat kita pertaruhkan untuk mengelola dana sebesar 5 miliar tersebut. Lalu kita kembali ke belakang.
pengelolaan dana desa yang tidak sebesar yang dijanjikan dalam pendirian koperasi, ternyata banyak kades yang kemudian tersangkut masalah dalam pengelolaan dana desa tersebut. Ini lalu kita saksikan bersama secara masif dijadikan alat untuk perusakan demokrasi oleh yang dilakukan oleh Parcok, mengintimidasi kepala-kepala desa tersebut untuk memenangkan salah satu kandidat calon peserta kontestasi demokrasi dalam Pilpres dan dalam Pilkada di Jawa Tengah, celah dalam pengelolaan dana desa oleh para kepala desa ini dimanfaatkan dengan efektif oleh Parcok untuk perusakan demokrasi. Ini fakta loh. Itu yang baru 2 miliar. Ini 5 miliar, bos. Apakah tidak kita semua jadi khawatir? Satu, dalam pengelolaannya. Kedua, tingkat keberhasilannya. Kemudian ketiga, dari mana dana tersebut. Apakah dana ini berbentuk hibah? Jika kita tadi kemudian mendengar urian beberapa menteri, ternyata kan juga masih simpang siur. Namun jelas loh dikatakan oleh Menteri Koperasi Budiari bahwa dana tersebut kisarannya sekitar 5 miliar rupiah. Apakah dana ini hibah atau dalam bentuk pinjaman? Seperti diungkapkan oleh Menteri Budiari, pinjaman yang berasal dari Himbara. Ini kita nanti akan ini kita urai masing-masing jika dana itu hibah seperti apa. Jika dana itu hibah dari pemerintah pusat, maka apa tolok ukur keberhasilan program tersebut? Seberapa mampu dalam pengelolaan, seperti sudah saya uraikan di atas tadi, mengingat ini adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Karena saya nilai kok sampai hari ini kajian-kajian tentang koperasi merah putih yang akan dicanangkan di tiap-tiap desa ini kok belum ada. Dan kemudian jika hibah dari APBN, maka berapa sih kemampuan APBN kita? Ingat loh, untuk pemenuhan makan bergizi gratis, dananya sampai hari ini masih menjadi pertanyaan besar. Untuk sampling atau percontohan saja, Presiden terpaksa mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 25 tentang efisiensi tata kelola anggaran dan memangkas di beberapa kementerian. Atau mungkin dana 400 triliun tersebut berasal dari dana sitaan hasil korupsi Pertamina yang sekarang redup dan tidak ada kelanjutannya.
Lalu kemudian jika dana tersebut adalah dana pinjaman yang berasal dari himpunan bank negara, bagaimana skema dan portofolio model pinjamannya? Apakah kemudian Himbara mempunyai dana yang kemudian disisihkan dan dialokasikan pada program tersebut? Ini kan perlu juga kita pikirkan bersama. Jika tidak, tentunya akan kemudian mengurangi jumlah dana yang telah dialokasikan pada produk-produk keuangan Himbara tersebut yang telah dialokasikan. Dan produk-produk bisnis Himbara yang telah dialokasikan tersebut tentunya sudah melalui kajian yang mendalam tentang visibilitas dan keberhasilannya. Misalkan ini saya ambil sampling aja dari salah satu Himbara yang banyak produk tentang industri banyak produk tentang penyaluran kredit di ekonomi kerakyatan. Misalkan BRI, ada yang namanya kredit pertanian, kredit usaha kecil, kemudian KUR yang sampai hari ini sangat menolong industri kecil, pertanian, dan lain sebagainya dengan keringanan suku bunganya. Jika kemudian dana 400 triliun tersebut alokasinya mengurangi jatah produk KUR, KUK, dan lain sebagainya, ini sangat berbahaya loh bagi kelangsungan hidup sektor ekonomi kelas menengah ke bawah. Karena apa? Jatah-jatah fasilitas kredit industri kecil, pertanian, dan lain sebagainya terserap dalam pendirian Himbara. Jika ditanyakan di sana juga membantu petani, maka kemudian berapa suku bunga yang ditawarkan oleh Koperasi Merah Putih? Saya yakin apabila ini pinjaman dari Himbara, bunganya tentu akan juga lebih tinggi. Ini kita berbicara bisnis keuangan. Dan ini sangat berbahaya. Bisa terjadi guncangan di sektor ekonomi real, sektor ekonomi rakyat jika ini dijalankan. Karena apa? Kembali lagi, pendirian koperasi serta core bisnisnya kan belum teruji dan belum dilakukan kajian yang mendalam tentang 6 sektor bisnis yang diungkapkan oleh Menteri Koperasi Budiari. Potensi kegagalan jika melihat itu semua tentunya tinggi. Dan yang mengalami
dampak langsung tentunya juga Himbara jika terjadi gagal bayar. Efeknya berimbas pada sektor industri real yang besaran alokasi dananya dikurangi untuk pemenuhan program pendirian koperasi yang ya jujur aja lah, ini semuanya belum jelas dan masih gelap gulita. Setelah kemarin Himbara diguncang dengan merosotnya nilai saham mereka karena isu pendirian Danantara, ini masih kemudian dipaksa untuk mensukseskan program pendirian koperasi. Jika ini kemudian tidak berhasil lagi, hati-hati, besar kemungkinan Himbara akan terseok-seok dan mungkin ambruk. Mohon ini betul-betul dipikirkan matang-matang. Dan walaupun ya dengan pinjaman yang sangat lunak, usaha apa sih yang baru mulai, belum jelas rangkaian bisnisnya, dengan modal yang 100% pinjam akan dapat berjalan? Saya kok mau belajar tentang bagaimana berbisnis dengan dana yang murni pinjaman, walaupun itu sangat-sangat lunak, dijamin keberhasilannya. Karena saya sudah cek di beberapa desa, saya menjumpai beberapa tokoh desa, sanggupkah untuk menjadi ketua koperasi merah putih? Mereka ya, rata-rata tidak sanggup setelah tahu skema bahwa dana tersebut pinjaman. Ini hitung-hitungan ya. Misalkan Himbara memberi pinjaman lunak 5 miliar dengan bunga hanya 4% per tahun saja. Setidaknya koperasi harus mencicil 100 juta per bulan selama 5 tahun. Itu hanya 4% per tahun loh. Yang artinya sejak 0 bulan koperasi tersebut harus menangguk laba minimal 200 juta per bulan. Sanggupkah ini untuk dilaksanakan di desa? Kemudian berapa perputaran real di desa 1 bulan saat ini? Apakah ada 5 miliar atau tidak? Di Jawa saja banyak desa-desa yang perputaran uangnya tidak sampai 5 miliar per bulan. Cobalah teliti. Ini sampel ya, di desa Bringijati, Kabupaten Pati. Banyak penduduk laki-lakinya itu merantau. Di sana daerahnya tandus, sawahnya tak ada hujan. Penduduk yang tersisa hanya berkisar sekitar 2.000 plus anak-anak. Mungkinkah perputaran uangnya 5 miliar? Lalu jika digelontorkan dana 5 miliar, apakah tidak sia-sia
Saya harap departemen koperasi di daerah harus benar-benar sekrik masalah ini, potensi desa, berapa jumlah penduduk, serta berapa sebaran real uang yang beredar di desa tersebut harus benar-benar dipastikan. Kemudian apakah bisa 5 miliar tersebut apabila digelontorkan benar-benar menuai hasil yang diinginkan. Karena apa? Laba 200 juta per bulan untuk sebuah desa seperti Blingijati, apabila koperasi tersebut hanya bergerak di desa tersebut saja, saya yakin tidak akan mungkin. Saran saya, lebih baik pemerintah ini selesaikan sajalah program-program yang telah ada terlebih dahulu beserta masalah-masalahnya. Misalkan makan bergizi gratis yang konon katanya baru terlaksana 3%, 3 juta rumah yang katanya gratis. Bagaimana ujung korupsi Pertamina, pensertifikatan tanah, pensertifikatan laut. Jangan cuma berhenti di Lurah Kohot, lalu benahi pertumbuhan ekonomi real yang ada saat ini. Karena apa? Jika ini tidak dilakukan, kemudian program pemerintah melompat-lompat tidak karuan, ini justru akan memperparah kondisi ekonomi kita, karena sentimen pasar akan dipastikan melemah. Yaitu tadi, kesannya itu program yang asal bunyi, tidak penuh kehati-hatian tentang lain hal dan sebagainya. Mereka terkesan asal ngomong. Semoga apa yang Revolver Channel ini ungkapkan salah. Namun apa yang terlontar dari para pejabat yang terkait langsung dengan program Koperasi Merah Putih ini, tipis harapan program ini dapat berhasil. Jika hanya berhasil 20% saja, saya nilai sudah bagus. Namun keseluruhan dana yang digelontorkan sebesar 400 triliun tersebut sudah terlanjur habis. Bagaimana jika hanya berhasil 20%? Tingkat keberhasilannya dengan uang yang dihambur-hamburkan sebesar itu. Mohon ini direnungkan kembali, dan jujur sajalah, lebih baik pendirian Koperasi Merah Putih ini ditunda lebih dulu, bos. Selesaikan makan siang gratis, selesaikan kasus-kasus hukum dan lain sebagainya, serta yang real-real aja lah, pembangunan kualitas SDM dan lain sebagainya itu lebih perlu. Tidak usah terkesan aneh-aneh lah pemerintah saat ini. Sekian dari kami, Revolver Channel. Merdeka!